Recording. Oke, halo semuanya. Replay. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video yang ini bakal jelasin tentang eh, jawaban penyelesaian dari LKPD 2 yang waktu itu udah pernah dikasih ya. Nanti ngebahas tentang metode grafik dan juga metode substitusi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari aktivitas satu dan juga aktivitas tiga dulu. Ntar baru selebihnya aktivitas dua. Oke, kita mulai. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini dari aktivitas satu. Jadi, dari pernyataan ini, 2 tahun yang lalu Ibu Haji Saka berusia 6 kali usia Haji Saka. Jika 18 tahun yang akan datang, usia Ibu Haji Saka 2 kali usia Haji Saka, berapa usia Ibu Haji Saka sekarang? Jadi kita bisa nulis nih, yang diketahuinya adalah, bakal ada dua pernyataan. Untuk pernyataan yang pertama, sini berarti 2 tahun lalu usia Ibu Haji Saka itu 6 kali usia Haji Saka. Kemudian kita juga mengetahui 18 tahun yang akan datang, usia Ibu Haji Saka 2 kali usia Haji Saka. Nah, berarti nih, yang ditanyakan apa sih? Ditanyakan ini ya, berapa usia Ibu Haji Saka sekarang? Yang ditanyakan usia Ibu Haji Saka sekarang. Nah, karena aktivitas satu dan juga aktivitas tiga itu soalnya sama ya, jadi ntar kita bakal pakai model matematika yang sama di aktivitas satu dan juga aktivitas tiga. Nah, kalau dari apa yang diketahui di soal ini, kita, nah dari apa yang diketahui dari soal ini, kita bisa menuliskan model matematikanya. Pertama kita nulis dulu nih pemisalannya. Jadi misal X-nya adalah usia Ibu Haji Saka sekarang. Sedangkan Y-nya usia Haji Saka sekarang. Tadi kan yang ditanyakan adalah usia Ibu Haji Saka ya.
Berarti sama aja kita bakal mencari nilai X. Oke. 2 tahun lalu usia Ibu Haji Saka 6 kali usia Haji Saka. Berarti kita bisa membuat pemodelan X min 2, di mana X-nya adalah usia Ibu, sama dengan 6 kali usianya Haji Saka, itu Y, karena usia Ibu 2 tahun lalu, usia Haji Saka pun harus 2 tahun lalu. Makanya di sini dikurangi 2. Kemudian kita jabarkan. X min 2 sama dengan 6 kali Y. 6 kali dikurangi 6 kali 2, yaitu 12. Jadi ini bakal sama dengan X sama dengan 6Y min 12 ditambah 2. Min 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan ya. Berarti kita bisa dapat X sama dengan 6Y min 10. Ini namanya persamaan satu. Sorry. Nah, kemudian dari pernyataan yang kedua, ini kan pernyataan yang satu udah nih. Kita masuk ke pernyataan yang kedua sekarang. Kalau dari pernyataan yang kedua, 18 tahun yang akan datang. Berarti usia ibunya ditambah 18. Sama dengan usia Ibu Haji Saka 2 kali usia Haji Saka. Yaitu berarti dikali Y ditambah 18. Jadinya X 18-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Ini ditambah deh. Berarti diperoleh X ditambah 18 sama dengan 2Y tambah 2 kali 18, 36. Kita peroleh, ini 18-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya X sama dengan 2Y plus 36 min 18. Atau X sama dengan 2Y, 18 dikurang, 36 dikurangi 18, yaitu 8. Kita peroleh persamaan kedua. Nah, dua persamaan inilah yang bakal selalu kita pakai. Nah, selanjutnya, ini kan dimintanya pakai metode grafik ya. Kalau pakai metode grafik, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu perpotongan dengan sumbu X misal. Kalau perpotongannya sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan oh. Nanti teman-teman bisa menuliskan perhitungannya di lembar belakangnya ya, kalau nggak cukup. Atau bisa juga pakai menggunakan tools GeoGebra. Nah, kalau untuk persamaan satu, persamaan satu itu kan X sama dengan 6Y min 10. Kita masukin Y-nya 0. Berarti kita bisa dapat X sama dengan 6 kali 0 dikurang 10. Sama dengan 0 dikurang 10. Berarti X-nya sama dengan min 10. Kita udah tahu X-nya itu min 10. Terus ini kan Y-nya min 0 ya. Maka kita akan dapat titik min 10,0. Kemudian kalau untuk persamaan samaan 2. X-nya sama dengan 2Y tambah 18. Berarti X sama dengan 2 dikali 0 ditambah 18. Yaitu 0 tambah 18. Jadi X-nya sama dengan 18. Maka kita punya titik 18,0. Nah, kita udah dapat 2 titik nih. Coba yuk kita masukin dulu ke diagram Kartesiusnya dulu. Di sini ada titik min 10,0. Berarti di sini ya, min 10,0. Sorry.
Di sini kita punya titik min 10,0. Berarti X-nya min 10, Y-nya 0. Berarti di sini ya, X-nya min 10, Y-nya 0. Dan perpotongan dengan sumbu X. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu titiknya 18,0. X-nya 18, Y-nya 0. Jadi kita misalkan di sini ya, 18,0. Kemudian kita selanjutnya menghitung perpotongan dengan sumbu Y. Kalau perpotongan sumbu Y berarti nilai X-nya selalu 0. Untuk persamaan 1, berarti X-nya sama dengan 6Y min 10. Atau X-nya kan 0. Jadi kita bisa nulis 0 sama dengan 6Y min 10. Min 10-nya kita bisa pindah ruas ke kiri, berarti yang tadinya negatif jadinya positif. Sama dengan positif 10 sama dengan 6Y. Atau Y-nya sama dengan, atau Y-nya sama dengan 10/6. Kita juga bisa menuliskannya dengan cara ditukar ya. Berarti sama aja Y 10/6 atau 5/3. X-nya udah dapat, Y-nya udah dapat, berarti ini akan menjadi titik X-nya 0, Y-nya 5/3. Sedangkan untuk persamaan 2, yaitu X sama dengan 2Y ditambah 18, ini akan jadi X-nya kan 0. 0 sama dengan 2Y ditambah 18. Si 18-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Kita pindahin ke sini ya. Jadinya min 18 sama dengan 2Y. Atau kita bisa juga nulis 2Y sama dengan min 18. Kita dapat Y-nya sama dengan min 18/2. Yaitu diperoleh min 9. Masih ingat ya? Jadi kalau misalnya dia penjumlahan atau pengurangan, kalau dipindah ruas itu dia tinggal dibalik menjadi plus atau minus. Tapi kalau misalnya dia awalnya konstanta, kalau dia eh kalau dia awalnya koefisien, semisalnya dia dipindah ruas, maka dia harusnya dibagi. Gitu. Berarti di sini kita dapat titik yaitu 0, min 9. Ya, kita masukkan ke diagram Kartesius ya. Ada 0,5/3. Yang di skip. 5/3 itu berapa sih? 5/3 itu kan sama dengan 1,67 ya. 1,6666. Berarti X-nya 0, Y-nya 1,67. Kita misalin di sini deh ya. Oke, ini ada 0,167. Sedangkan untuk persamaan 2 ada 0, min 9. Misalin 9 di sini. 0, min 9. Jadi kalau misalnya ditarik garis, kita bakal dapat garis kurang lebih seperti ini. Nah, perpotongannya di mana, Mbak? Nah, perpotongannya kita bisa dibantu dengan menggunakan GeoGebra. Perpotongannya itu bakal ada di sekitar sini nih.
Nah, perputaran itu akan ada di sekitar sini. Kita bisa menggunakan GeoGebra ya. Kita bisa menggunakan GeoGebra seperti ini. Tadi persamaan satunya adalah X sama dengan, tadi persamaan satunya adalah X sama dengan, kita kita bisa menggunakan GeoGebra seperti ini ya. GeoGebra.org. Kita masukkan ke persamaan satunya yaitu X sama dengan 6. Sorry. Kita masukin persamaan satunya yaitu X sama dengan 6Y min 10. Kemudian persamaan duanya adalah X sama dengan 2Y tambah 18. Oke, nah untuk persamaan satu ini bakal berpotongan di titik min 10,0 ya, sama. Titik 10,0 sama sama titik ini 0,167. Nah, sedangkan persamaan 2 ini akan berpotongan di sumbu Y di titik 0,-9 dan di sumbu X-nya yaitu di titik 18,0. Terus kita kecilin nih buat melihat di mana sih perpotongannya. Ternyata perpotongannya ada di ternyata perpotongannya ada di titik 32,7. Oke. Ini titiknya ada di 32,7. Di sini ini bakal perpotongan di titik 32,7. Kita akan buktikan apakah benar 32,7 adalah solusi dari persamaan sistem penyelesaian SLDVI berikut dengan cara menggunakan metode substitusi di aktivitas 3. Nah, aktivitas 3 ini kita bisa langsung menuliskan saja model matematikanya. Jadi kan untuk persamaan 1 diperoleh model matematikanya yaitu X sama dengan min 6Y, diperoleh X sama dengan 6Y min 10, sedangkan untuk persamaan 2 itu diperoleh X sama dengan 2Y plus 18. Ini ya, kita akan menyelesaikan menggunakan metode substitusi. Misal, substitusi nilai X pada persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi yang perlu diingat adalah kalau misalnya mau substitusi, dipastikan bahwa salah satunya itu bentuk persamaannya adalah X sama dengan, atau boleh juga Y sama dengan, atau Y sama dengan sekian, sekian, sekian. Itu ya, karena kalau misalnya mau substitusi, memang salah satunya harus dirubah ke bentuk variabel X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, kalau di sini kita akan memasukkan nilai X pada persamaan 1 ke X pada persamaan 2. Tuh, berarti bisa kita peroleh
Kan kalau di persamaan 2 itu X sama dengan 2Y tambah 18. Kita masukin nilai X-nya yaitu 6Y min 10 sama dengan 2Y tambah 18. Berarti 2Y-nya kita pindah ke kiri, jadi 6Y min 2Y min 10 sama dengan 18. Sekarang gantian, min 10-nya yang kita pindah ke kanan. Di 6Y min 2Y sama dengan 18 ditambah 10. Berarti 6Y min 2Y sama dengan 4Y. Sama dengan 18 ditambah 10, 28. Berarti Y-nya sama dengan 28 per 4 alias 7. Kemudian kita substitusi nilai Y sama dengan 7 yang kita dapat tadi ke persamaan. Terserah mau persamaan 1 atau 2, tapi di sini aku pilih persamaan 1. Ke persamaan 1 yaitu X sama dengan 6Y min 10. Di X sama dengan 6 dikali 7 kurang 10. Yaitu X sama dengan 6 kali 7, 42. Min 10 sama dengan 32. Wah, kita peroleh Y-nya sama dengan 7, sedangkan X-nya sama dengan 32. Jadi, solusinya adalah 32,7, di mana 32 adalah X-nya dan Y-nya adalah 7. Sehingga usia Ibu Haji Saka sekarang adalah nilai X-nya kan, yaitu 32 tahun. Selesai. Ini untuk aktivitas 1 dan juga aktivitas 3. Bisa dipahami ya? Kemudian kita akan lanjut ke aktivitas 2. Nah, di aktivitas 2 ini diperoleh di aktivitas 2 ini ada soal. Terkadang kita akan menemukan kasus khusus dalam penyelesaian masalah SPLDV berdasarkan kedua SPLDV berikut. Nah, jadi kalau semisalnya kita dapat solusi, misal kayak tadi 32,7, berarti ya kita juga bisa menuliskan himpunan. Kita juga bisa menuliskan himpunan penyelesaian atau HP adalah 32,7. HP sama dengan 32,7. Yang artinya ini hanya memiliki satu solusi. Nah, di aktivitas 2 ini kita bakal dikenalkan beberapa kasus khusus. Kasusnya kasus khusus. Yang dimaksud dengan kasus khusus di sini, dia bakal ada dua kondisi yang lain. Jadi, setiap penyelesaian, setiap jadi setiap SPLDV setidaknya memiliki 3 kondisi, yaitu satu, memiliki satu solusi, yang kedua, memiliki tak hingga solusi, dan yang ketiga, tidak memiliki solusi.
Tadi di aktivitas yang satu kita bisa temuin sebuah titik yang merupakan solusi. Dan titik potongnya cuma satu, itu aja. Yang artinya titik potong tersebut itu adalah solusi dari penyelesaian di aktivitas satu. Atau kita bisa sebut aktivitas satu itu hanya memiliki satu solusi. Kemudian di sini kita ada kasus khusus nih. Kita ke persamaan yang satu dulu ya. Untuk persamaan yang satu, ini ada nilai X, persamaan satu, kemudian titik. Di sini ada min 2. Kita masukin min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kalau X-nya min 2, berarti kita bisa dapat X-nya sama dengan min 2, maka 4 kali min 2 ditambah 2Y sama dengan 2, atau min 8 ditambah 2Y sama dengan 2, atau 2Y sama dengan 2, ini pindah ke kanan ya, jadi positif ditambah 8. Atau 2Y sama dengan 10. Jadi Y-nya sama dengan 10 bagi 2 alias 5. Ininya di sini dapat 5, kita bisa dapat titik min 2,5. Kemudian kalau semisalnya X-nya X-nya sama dengan min 1, maka 4 kali min 1 ditambah 2Y sama dengan 2, diperoleh min 4, tambah 2Y sama dengan 2. Kita pindahin ya, 4, min 4-nya ke kanan, berarti jadinya 2Y sama dengan 2 tambah 4. Atau 2Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Jadi kita dapat titik min 1,3. Lagi, kalau X-nya sama dengan 0, maka 4 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 2, atau 2Y sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2 bagi 2, yaitu 1. Terus kalau X-nya sama dengan 1, maka 4 dikali 1 ditambah 2Y sama dengan 2, 4 ditambah 2Y sama dengan 2, 4-nya kita pindahin ke ruas kanan, jadi 2Y sama dengan min 4 ditambah 2. Atau 2Y sama dengan min 4 tambah 2. Min 2. Berarti Y sama dengan min 2 per 2. Jangan lupa di sini ada min, berarti di sini min 1. Ini kan tadi titiknya 0,1, sedangkan kalau ini titiknya 1, min 1. Terakhir, semisalnya X-nya sama dengan 2, maka 4 kali 2 ditambah 2Y sama dengan 2. 4 kali 2, 8. Ditambah 2Y sama dengan 2. Jadi 2Y, ini pindah ke kanan ya. 2 min 8. Atau 2Y sama dengan min 6. Y-nya kita dapat min 6 per 2. Ingat di sini ada minus, berarti ininya hasilnya juga minus. Min 6 bagi 2. Itu 3. Min 3. Jadi kita dapat titik 2, min 3. Ini udah dapat nih 5 titik, berarti udah cukup buat kita masukin ke persamaan garis. Ya, masukin kita bisa masukin ke diagram Cartesius, sorry. Yang pertama ada min 2,5. Min 2,5 ini ya. Terus ada min 1,3, min 1,3. Ada lagi 0,1. 0,1. Ini 1, min 1.
Dan yang terakhir 2, min 3. Di bawah ya, nggak nyampe sini lah. Kita bisa bikin garis. Swing. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa nulis persamaan 2. Sini nilai X, nilai Y-nya, nilai Y, dan X, Y. Ini ada -2, -1, 0, 1, dan 2. Kalau X-nya sama dengan -2, maka 2 kali -2 ditambah Y sama dengan 4. Berarti 2 kali -2, -4. Ditambah Y sama dengan 4. Ingat, ke ruas kanan, -4-nya jadi Y sama dengan 4 tambah 4 atau 8. Jadi Y-nya sama dengan 8. Terus kalau X-nya sama dengan -1, maka 2 kali -1 ditambah Y sama dengan 4. Jadinya -2 ditambah Y sama dengan 4. Kita pindah ke ruas kanan ya. Jadinya Y sama dengan 4 ditambah 2. Y-nya sama dengan 6. Lagi. Kalau semisal X-nya 0, berarti Y-nya kali 0, X-nya jadi 2 kali. Misal X-nya 0, berarti 2 kali 0 tambah Y. 2 kali 0 ditambah Y sama 4. Y-nya sama dengan 4. Ya, ini bisa kita dapat titik -2,8, -1,6, 0,4. Oke, kalau X-nya 1, di 2 dikali 1 tambah Y sama dengan 4. 2 kali 1, 2, ditambah Y sama dengan 4. Ini 4 -2. Y-nya sama dengan 2. Titiknya 1,2. Terakhir, kalau X-nya sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 ditambah Y. 2 kali 2 yaitu 4. Terus Y-nya sama dengan 4 dikurang 4. 0. Di titiknya 2,0. Udah dapat ya titik-titiknya. Terus kita masukin juga ke diagram. Yaitu -2,8. -2,8 di atas. Terus -1,6. -1,6. 0,4. 0,4. 1,2. 2,0. Ya, dan buat garis. Nah, ini kan tidak ada potongan ya. Jadi, kita simpulkan bahwa persamaan 1 dan persamaan 2 itu sejajar, sehingga tidak memiliki solusi. Atau bisa kita tulis HP-nya himpunan kosong. Ya, memiliki solusi. Nah, selanjutnya untuk kasus yang B, terakhir. Ini untuk persamaan 1. Persamaan 1 tuh ini. Ada nilai X,
nilai Y dan titik. Sini ada min 2, ada min 1, ada 0, 1, dan 2. Kalau X-nya, kalau X-nya min 2, berarti Y-nya jika X sama dengan min 2, maka Y, maka 2 kali min 2 tambah Y sama dengan 1. 2 kali min 2 min 4 tambah Y sama dengan 1. Artinya Y sama dengan 1 ditambah 4, yaitu Y sama dengan 5. Jadi sini Y-nya 5, kita bisa dapat titik min 2,5. Sekarang kalau misalnya X-nya min 1, di 2 kali min 1, tambah Y sama dengan 1. 2 kali min 1 min 2. Pindah ke kanan jadi plus 2. Berarti Y-nya sama dengan 3. Kita dapat titik min 1,3. Lagi, kalau Y X-nya 0, berarti 2 kali 0 yaitu 0. Y-nya sama dengan 1. Y-nya 1. Kita dapat titik 0,1. Dan kalau X-nya 1, di 2 kali 1, 2. Kita pindah ruas jadi min 2. Y-nya sama dengan min 1. Kita dapat titik 1, min 1. Kalau X-nya min 2, kita dapat 2 kali min 2 tambah Y sama dengan 1. 2 kali min 2 yaitu min 4. Kita pindah ruas kanan jadi plus 4. Berarti 1 tambah 4 yaitu 5. Y-nya 5. Dan kita peroleh titik 2,5. Sekarang kita masuk ini titik-titiknya. Sini ada titik min 2,5. Min 2,5. Ada titik min 1,3. Titik 0,1. Mana ada titik 1,-1 dan 2,5 di bawah ya. Kita tarik garis. Ini persamaan. Satu. Terus untuk persamaan yang kedua, sama ya, ada X, ada Y, dan ada X, Y, atau titiknya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalau X-nya sama dengan min 2, maka 4 dikali min 2 tambah 2Y sama dengan 2. Ini bakal sama dengan 4 kali min 2, min 8 ditambah 2Y sama dengan 2. Min 8 kita pindah ke kanan, jadi 2Y sama dengan 2 tambah 8. 2Y sama dengan 10, maka Y-nya sama dengan 10 per 2 alias 5. Kita peroleh titik min 2,5. Kalau X-nya min 1, X-nya min 1,
4 kali min satu min 4. Terus kita pindah ke ruas kanan. Jadinya 2 ditambah 4 sama dengan, berarti 2Y-nya sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 per 2 alias 3. Kita dapat titiknya 1,3. Kalau X-nya 0, berarti ini 0. 2Y sama dengan 2. Berarti Y-nya 2 per 2 yaitu 1. Kita dapat 0,1. Terus kalau X-nya 1, berarti 4 kali 1 yaitu 4. Ditambah 2Y sama dengan 2. Kita pindah ke kanan, jadinya 2Y tambah sama dengan 2 dikurang 4. Jadi 2Y sama dengan min 2 atau min 2. Y-nya sama dengan min 2 per 2, yaitu min 1. Kita dapat titik 1, min 1. Nah, kayaknya udah deh. Satu lagi deh. Nah, kayaknya cukup. Kita masukin dari dulu aja kali ya. Sini ada titik min 2,5, min 2,5, min 2,5 sini ya. Terus ada titik min 1,3, ada lagi 0,1, ada lagi 1,1. Nah, ini kan berarti titiknya di sini nih. Dia berimpit. Dia berimpit garisnya. Jadi, persamaan 1 dan persamaan 2 berimpit atau saling uh, jadi persamaan 1 dan persamaan 2 berimpit sehingga memiliki tak berhingga solusi, atau bisa kita tulis HP-nya yaitu infinite. Gas. Selesai.